Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati kembali sarapan pagi yang benar-benar makanan untuk menyehatkan rohani kita. Pagi hari ini sarapan pagi saya beri judul Jalinan Belas Kasih. Jalinan adalah ikatan atau bisa dikatakan contohnya itu rantai. Rantai merupakan simbol dari salah satu sila Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana gambar rantai disusun atas gelang-gelang kecil. Ini gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia satu sama lain. Kalau berpisah, ini bukan dinamakan rantai. Tetapi kalau dikaitkan satu dengan yang lain, maka jadilah rantai. Nah, rantai di sini menggambarkan hubungan antara individu di Indonesia yang dilakukan secara adil dan beradab. Sehingga hubungan masyarakat Indonesia secara keseluruhannya menjadi lebih kuat. Kita juga adalah mata rantai dalam jalinan kasih sayang Allah, di mana kita mata rantai yang disatukan oleh Allah. Dan di sini belas kasihan adalah salah satu karakter Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita bukan lagi manusia duniawi, melainkan manusia sorgawi, yaitu pribadi yang semestinya memiliki karakter ilahi. Istilah Ibrani dan Yunani yang diterjemahkan sebagai belas kasihan di dalam Alkitab berarti menunjukkan belas kasihan, merasa simpatik, dan mengasihani. Kita tahu bahwa menurut Alkitab Allah adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setianya. Itu terdapat di dalam Mazmur 86 ayat 15. Sama halnya dengan sifat Allah, belas kasihnya dan tak terbatas sepanjang masa. Kasih adalah kekal. Kita baca di dalam Mazmur 86 ayat 15 dikatakan, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya." Kita memiliki Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Belas kasihnya tak kunjung gagal, di mana kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, itu di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tidak usah kita baca. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, meneladani semua sifat Sang Bapa, itu termasuk belas kasihnya. Contohnya, Yesus melihat sahabat-sahabatnya menangis di kuburan Lazarus. Ia tergerak belas kasih pada mereka dan ikut menangis. Bisa dibaca di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Di mana digerakkan oleh belas kasih terhadap penderitaan mereka, Yesus juga memulihkan kerumunan orang yang menghampirinya. Di Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit.
Tuhan bukan hanya memberikan kesembuhan kepada banyak orang, Tuhan juga melihat pribadi, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 41. Di sini Yesus mengajar kita juga bagaimana sebagai orang yang rendah hati, yang penuh belas kasihan kepada banyak orang. Yesus mengajar kita mengasihi juga sekeliling kita. Tadi belas kasih bukan hanya diberi tadi secara pribadi, yaitu pertama di dalam keluarga. Setelah itu kita juga memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin tetangga atau orang-orang yang lewat yang benar-benar memerlukan belas kasihan kita. Di mana di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 di situ dituliskan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan, dan juga mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, di sini di dalam satu saudara, ya, sering kita juga mengalami percekcokan, pertengkaran sedikit, dan itu tidak boleh membuat hati kita marah atau dongkol atau bahkan ingin membalas dendam. Tetapi biarlah kita juga melihat belas kasih atau memberikan belas kasihan kepada keluarga kita, di mana kita adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia harus mencerminkan juga sifat-sifat Allah, termasuk tadi belas kasih. Nah, ada satu ayat lagi mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, ini benar-benar ayat yang menguatkan saya pribadi, bagaimana kalau di dalam keluarga kita membenci saudara yang kita lihat. Terus saya mengatakan, saya benar-benar mengasihi Allah, saya benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Itu dikatakan berdusta. Benar ya. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang yang kita lihat, kita pun pasti bisa mengasihi yang tidak kita lihat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sini Alkitab cukup menjelaskan bahwa belas kasih adalah sifat Allah dan sifat Yesus Kristus, dan juga menjadi sifat kita sebagai anak Allah. Tuhan pun membuat pemisah antara pengikutnya dengan orang-orang duniawi, di mana ada satu ayat juga mengatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Orang-orang dunia juga berbuat mengasihi orang yang mengasihi dia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi orang yang membenci kita, musuh kita, entah di dalam keluarga atau orang lain, atau teman kita, atau rekan kerja kita. Kita tetap mengasihi mereka walaupun mereka membuat kita sakit hati. Nah, contoh-contoh dari Tuhan Yesus sendiri memberikan kekuatan, di mana Tuhan Yesus saat menyendiri karena Yohanes Pembaptis mati,
Dan meski berduka ya, tetapi Tuhan Yesus juga tetap mau melayani orang-orang yang mengikutinya. Nah, dari kesemuanya contoh-contoh Tuhan Yesus yang memberi tumpangan, makanan, kesembuhan jasmani, atau berkat. Terlebih, Yesus rela memberikan nyawanya bagi mereka yang berdosa terhadap dirinya. Nah, tanpa belas kasih Tuhan, tidak mungkin Yesus sanggup melakukannya. Tanpa belas kasih Tuhan pada kita manusia, kita tidak akan selamat. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, puji Tuhan, ini adalah anugerah atau kasih yang begitu besar kepada kita yang sudah berdosa, tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan sudah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Kita sangat bersyukur sekali. Dan Tuhan juga menghendaki belas kasihan bukan hanya persembahan. Belas kasihan kepada orang lain, kepada diri sendiri juga kepada mengasihi Tuhan sepenuhnya. Kalau kita ingin melayani, mungkin dengan melayani Tuhan di gereja, kita menunjukkan belas kasih. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Masih banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang memerlukan belas kasih kita. Tidak hanya melayani di gereja, tetapi di dunia luar sekitar kita bisa melayani. Bapak Gembala sering mengatakan, tidak hanya di gereja, kita bisa melayani dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan izinkan dan Tuhan gerakkan kita. Mari dengan renungan pagi ini kita menjadi jalinan belas kasih Allah di keluarga, di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan, dan saat-saat kita melewati orang-orang yang kita lewati. Demikian Bapak Ibu Saudara, sarapan pagi ini kita tetap semangat, kita tetap menjaga 3M. Itu yang melindungi kita dengan kesehatan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.